Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dimas Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Kita lanjutkan ya pelajaran kita yang tadi sampai ke 8. Besaran yang terakhir adalah hubungan antara periode dan juga frekuensi. Sekarang kita lanjutkan besaran yang ke-9, yaitu cepat rambat gelombang. Yang simbolnya itu adalah V. Kalau kita kembalikan ke GLB, gerak lurus beraturan, berarti ini adalah kecepatan suatu benda atau kecepatan gelombang dalam merambat, kan gitu. Kenapa harus kita ukur? Karena dia akan bergerak. Setiap benda yang bergerak pasti punya kecepatan, gitu ya, Dek. Jadi kakak misalkan di sini ada suatu gelombang. Nah, gelombang ini bergerak ya, masih tetap seperti gelombang tali. Nah, ini kakak buat, ini gelombangnya. Bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Misal nih, mari sap. Kayak yang tadi. Berarti ada dua gelombang. Nah, bergerak dari titik A sampai dengan titik Z. Nah, kayak yang tadi juga ya. Dari A sampai dengan Z. Jarak tempuh dari A sampai dengan Z. Kayak tadi tetap kakak bikin sebagai S. Yang nilainya ini adalah 10 meter. Begitu ya tadi ya. 10 meter. Ternyata dari A sampai dengan Z ini dibutuhkanlah waktu itu sebesar T-nya selama kita anggap 2 menit ya. Dianggap kita ini 2 menit. Itu kejauhan banget itu 2 menit. Kita bikin aja di sini dia butuh waktu 1 menit. 1 menit. Sudah 1 menit. Ternyata yang ditanya adalah tentukan bagaimana dengan cepat rambat gelombangnya gitu. Jangan soal dulu ya. Berapa cepat rambat gelombangnya. Nah, ini adalah besaran baru, cepat rambat gelombang yang simbolnya adalah V. Simbolnya adalah V. Di mana V ini rumusnya adalah lambda dikali dengan frekuensi. Nah, V sama dengan lambda kali frekuensi. Ini ya. Ini puncaknya kalau untuk kelas SMP. Sampai di sini besaran tertingginya untuk pelajaran gelombang. Bisa sama dengan lambda kali frekuensi. Oke, kakak tuliskan ya bahwa V ini adalah cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang. Satuan cepat rambat apa? Kita lihat apa komponennya. Lambda ini adalah panjang gelombang. Nah, ini panjang gelombang. Yang satuannya adalah meter. Sedangkan F di pertemuan sebelumnya adalah frekuensi, yang satuannya adalah hertz. Nah, satuannya adalah hertz. Kalau kita lihat dari rumus, berarti lambda kali frekuensi harusnya adalah meter kali dengan hertz. Tapi distandarkan secara internasional, yang dipakai itu adalah meter per sekon. Nah, itu dia. Kalau kita bikin pangkat ke atas, gimana itu, Kak? M kali dengan S minus 1. Iya kan? Nah, ya. Jadi kalau misalkan di buku dibuat satuan dari V itu adalah meter dikali dengan hertz, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu mengikut pada perumusannya. V sama dengan lambda kali frekuensi. Kita ambil contoh ya supaya lebih paham. Contoh soal pada gambar. Ini gambarnya. Nah, contoh soal pada gambar. Di gambar dibuat terbaca bahwa terbentuk ada 2 gelombang dari titik A sampai titik Z yang ditempuh dengan waktu 1 menit. Nah, jaraknya adalah 10 menit. Berapakah cepat rambat gelombangnya? Otomatis yang ditanya adalah V. Rumusnya V adalah lambda kali frekuensi. Nah, lambdanya kan belum ada, Kak. Frekuensinya juga belum ada, Kak. Kita cari manual. Nah, gitu ya. Perhatikan kemari, kita cari manual. Satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Berarti sampai di sini adalah lambda. Sampai sini adalah lambda. Ada berapa lambda? Ada 2 lambda. Kita butuh siapa? Kita butuh lambda dengan frekuensi. Dari mana dapat lambda? Dari pelajaran sebelumnya. Yang rumusnya yang seperti ini, Dekku. X sama dengan N kali lambda. Masih ingat kan? Nah, X-nya ada, Kak. Ini 10. Tapi kakak tulis X, nggak apa-apa. Itu persamaan saja, ya. Jadi kakak tuliskan di sini 10 sama dengan 2 dikali dengan lambda. Sudah kita bahas kemarin kan, Dek? Jadi lambda itu sama dengan 10 dibagi dengan 2. Lambdanya adalah 5 meter. Dapat di sini lambdanya. Masuk dia 2. Cocok?
Cocok ya. Sekarang ditanya berapa frekuensinya. Lah, frekuensi ya. Nah, perhatikan. Untuk mencari nilai frekuensi, kita ambil rumusnya adalah N dibagi dengan T. Nah, ini dia ya. Nah, N-nya berapa? Ada berapa jumlah gelombang yang terjadi? 2. Masukkan. F sama dengan 2 per T. T-nya apa? 1. Tapi masih 1 menit. Harus kita sendatkan menjadi sekon. 1 menit berapa detik? 60 detik. Jadi kakak bikin di sini sama dengan 60 sekon. Berarti 2 per 60. Cocok? Kak, kita sederhanakan boleh? Boleh. Aplikasi ilmu matematika ya. Jadi kita sederhanakan. Sub. Apanya yang sub, Kak? Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2? 1. 60 bagi 2 adalah 30. Berarti 1/30. Masukkan aja kemari, Dek. Mari kakak bikin di sini 1/30. Gitu ya. Berarti ini berapa? 2 kali 1, 2/30. Kak, bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama bagi 2. Sub. Maka di sini adalah 1/15. Nah, ini 1/15 meter per sekon. Inilah dia cepat lambat gelombangnya. Bisa ya? Oke. Kakak bikin contoh soal yang lain lagi. Misal ya, contoh lagi ya, Dek. Ini contoh lagi. Jadi kalau contoh lagi bagaimana, Kak? Kakak buat agak lebih berbeda dari sana. Kakak buat panjang gelombangnya itu seperti ini. Ini gelombangnya agak banyak. Sub. Baik, seperti ini. Berarti ada berapa gelombang? 2,5. Ya. Ini 1. Ini adalah lambda. Ini adalah lambda. Ini adalah setengah lambda. Berarti N-nya di sini adalah 2,5 lambda. Ya kan? 2,5 lambda. Ini artinya berapa sih, Kak? Ini adalah 5/2. Kok bisa 5/2? Matematikanya 2 kali 2, 4. Tambah dengan 1, 5. Berarti 5/2. 5/2 lambda. Ditempuh dari awal sampai akhir itu adalah kakak buat sama ya. T-nya 1 menit. Dan S-nya adalah 10 meter. Kayak yang tadi. Tentukan nilai V-nya. Oke, baik. V-nya adalah lambda kali frekuensi. Lambdanya belum ada ya. Cari lambda. Kita cari dari sini ya, Adik. Berarti N kali dengan lambda sama dengan X. Gitu ya. N-nya berapa? 5/2. 5/2 dari lambda sama dengan 10. Kak, kalau begini bagaimana ya? Kita kali silang. Tahu sarisal. Nah, ini. Ya kan? Berarti 10 kali 2. Hasilnya adalah 20. 5 kali lambda sama dengan 5 lambda. Gitu ya. Maka lambda sama dengan 20 dibagi dengan 5. 20 bagi 5 berapa? 4. Sub. Ya kan? Tinggal 4 meter. Masuk 4-nya di sini. Cocok? Sekarang cari F. F-nya dapat dari mana, Kak? F-nya kita dapatkan dari persamaan F sama dengan N per T. N-nya berapa? 5/2 lambda. Terus T-nya berapa? T-nya itu, Kak, tadi 1 menit. Berarti 60 detik. Manual ya, Dek. Perhatikan ya. Bagus-bagus. Ini matematikanya dimasukkan. F sama dengan N. N-nya adalah 5/2. 5/2. Supaya tak kacau pakai per lagi kakak buat. Kakak bikin di sini bagi. Gini. Per itu kan sama dengan bagi. Nah, berarti 5/2 bagi dengan T. T-nya berapa tuh? 1 menit. Berarti 60 per 1. Gitu ya kan? Dikali silang, Dekku. Ini naik ke atas. Ya. Ini turun ke bawah. Jadi bagaimana itu ya, Kak? Berarti 5 kali dengan 1, ya kan? Per 2 kali 60. Ya kan, Dek? Berarti ke atas kakak tuliskan ini adalah 5/120. Nah, itu nilai F-nya. Masuk ya? Berarti 5/120. Bisa kita coret 4-nya? Bisa. Kenapa bisa dicoret, Kak? Disederhanakan maksud kakak. 4 bagi 4, 1. Ya kan, Dek? 120 bagi dengan 4, berapa tuh? 30. Ya kan? Berarti 5/30.
30. Berarti 5/30 sama dengan berapa? Sama-sama bagi 5. 5 bagi 5, 1. 30 bagi 5, 6. Jadi jawabannya adalah 1/6 meter per sekon. Seperti itu. Bisa ya adik-adik? Kalau kurang jelas, perhatikan lagi video kakak dari awal sampai dengan akhir. Ngomong-ngomong, ini adalah video ke 4 untuk getaran dan gelombang. Nah, untuk lebih lanjutnya lihat di playlist getaran dan gelombang untuk kelas 7 dan kelas 8 SMP. Semoga bermanfaat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.